Oke teman-teman, di video ini kita bakal ngebahas permintaan atau demand dalam suatu perekonomian. Di video ini nanti kita bakal ngebahas kurvanya. Jadi ada pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurvanya, serta ngebahas mengenai fungsi permintaan itu sendiri. Nah, sebelumnya kita harus tahu permintaan itu apa. Permintaan atau demand itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu untuk dibeli oleh konsumen dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Teman-teman juga pasti udah ingat apa yang dimaksud dengan hukum permintaan, di mana hukum tersebut berbunyi jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu akan berbanding terbalik ya dengan harga barang yang ditawarkan produsen. Nah, ini ada syaratnya, harus ceteris paribus. Maksudnya ceteris paribus adalah apabila hal-hal lain atau faktor-faktor lain itu dianggap tetap. Misalkan pendapatan atau revenue dari si konsumen itu harus tetap. Kemudian selera dari konsumen itu juga harus tetap. Dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan itu harus dianggap tetap sehingga hukum permintaan ini bisa berjalan. Nah, teman-teman gak usah menghafalkan kata-kata ini ya. Jadi teman-teman cukup paham aja ketika harga itu naik dalam suatu perekonomian, maka permintaan atau demand-nya itu akan turun. Nah, jadi bayangin aja kalau misalkan harga barang A itu mengalami kenaikan, ya teman-teman bakal nggak ngebeli dong, ya kan? Karena harganya naik, maka demand-nya akan turun. Nah, ketika harga barang A itu turun, ya maka demand-nya akan naik. Maka ketika harga itu turun, maka demand itu akan naik. Nah, teman-teman harus menghafal yang ini aja. Simple kan? Nah, sekarang kita bahas di slide selanjutnya, yaitu kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini adalah kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang yang ada di sumbu Y atau P ya, dan jumlah barang yang ada di sumbu X. Nah, jumlah barang ini disimbolkan dengan huruf Q atau quantity. Oke, itu coba kita lihat untuk kurvanya. Nah, kurva permintaan ini memiliki kemiringan atau gradien yang negatif. Jadi, ini adalah berbanding terbalik dengan kuantitasnya. Nah, jadi gini ya. Ketika si kuantitas atau kuantitinya, jumlah barang yang diminta itu adalah 5, maka dia menghasilkan titik di sini. Misalkan di sini titik A dengan harga 4.000. Nah, ketika dia itu kuantitasnya 10, maka harganya turun menjadi 3.000. Misalkan ini titik B. Dan ini titik C, ini titik. Nah, ini kurva demand-nya. Misalkan ini F aja ya, biar nggak sama yang D. Jadi ketika kuantitasnya 20, maka harganya P. Itu. Kenapa sih kalau misalkan kuantitasnya itu lebih banyak, maka harganya itu semakin murah? Kenapa? Karena dia itu nggak langka. Ya. Jadi semakin langka suatu barang itu, maka harganya atau P-nya itu akan naik. Kayak contohnya ini ya, kuantitasnya cuma 5 atau jumlah barangnya yang diminta itu cuma 5. Maka harganya juga tinggi tuh, 4.000 ya kan? Tapi semakin banyak kuantitasnya atau jumlah barang yang diminta itu, maka akan semakin murah harganya. Seperti hukum permintaan tadi ya. Ketika harga dia itu naik, maka demand-nya itu akan turun. Nah, ini jumlah barang yang diminta kan cuma 5 ya. Maka harganya itu mahal banget. Nah, ketika jumlah barang yang diminta itu 20, ada banyak ya, demand-nya tinggi, maka ya P-nya itu bakal rendah, yaitu cuma 1.000 doang. Kayak gitu. Nah, coba kita lihat yang lain. Di sini ada pergeseran kurva permintaan atau shifting ya. Nah, ini dapat terjadi apabila kondisi tidak ceteris paribus. Jadi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan si kurva itu mengalami pergeseran itu nanti bakal kita bahas di slide selanjutnya. Jadi ada faktor-faktor permintaan apa aja yang dia itu dapat menggeser kurva permintaan. Nah, ini mekanisme pergeseran kurva permintaannya. Yang pertama, apabila permintaan itu naik, maka kurva itu akan bergeser ke kanan atau D1. Ini D1 ya. Jadi yang awalnya itu cuman yang kurva yang ada di tengah ini, kemudian ketika permintaan atau D-nya itu naik, maka dia bakal bergeser ke arah kanan, yaitu di kurva D1.
Nah, tetapi apabila permintaan itu turun ya, demand-nya turun, maka si kurva itu akan bergeser ke kiri, yaitu D2. Gitu ya. Jadi intinya kalau di kanan berarti demand-nya naik, kalau dia itu bergesernya ke kiri, demand-nya itu turun. Itu. Coba kita lihat untuk faktor-faktor apa aja yang menyebabkan si kurva itu mengalami pergeseran. Nah, jadi yang pertama itu harga barang. Harga barang itu berbanding terbalik jelas ya. Udah kita bahas di awal tadi. Ketika harga dia itu naik, maka demand-nya turun dan sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah harga barang komplementer. Ini juga berbanding terbalik nih, sama kayak yang harga barang. Contoh barang komplementer, misalkan di sini ada bensin sama motor. Ketika harga bensin ini nggak disubsidi sama pemerintah, maka permintaan akan motor ini juga bakal turun karena harga bensinnya mahal. Bensin mahal, maka demand akan si motor ini bakal turun. Udahlah gak usah pakai motor, pakai angkot aja gitu. Nah, ini untuk barang-barang komplementer, contohnya masih banyak lagi ya, bukan hanya cuman bensin sama motor atau BBM gitu. Nah, kemudian yang ketiga harga barang substitusi. Nah, ini berbanding lurus ya, berbanding lurus. Contohnya misalkan tempe sama tahu. Ketika harga si tempe itu naik, maka kecenderungan konsumen itu bakal tidak mengonsumsi tempe karena harganya naik. Maka dia akan beralih ke tahu sehingga demand tahunya itu akan naik. Kemudian yang keempat, pendapatan. Ini juga berbanding terbalik ya. Semakin tinggi pendapatan atau revenue konsumen, maka demand-nya juga akan naik. Kemudian yang nomor 5, jumlah penduduk. Ini juga berbanding lurus. Jadi kalau semakin tinggi jumlah penduduknya, maka demand-nya juga bakal naik. Yang keenam dipengaruhi oleh kondisi sosial dan perekonomian. Yang ketujuh peradaban. Yang kedelapan ada agama. Selanjutnya ada tradisi, mode, dan selera konsumen. Dan selanjutnya harapan atau ekspektasi konsumen terhadap barang maupun jasa. Oke, sekarang kita bahas di fungsi permintaannya. Nah, ini ada bentuk umum fungsi permintaan, ini ada fungsi barang. Fungsi barang itu dilambangkan dengan KID, sedangkan untuk fungsi min Q1-nya minus 100. Berarti ini tinggal kita kali silang aja. Jadinya min 100P plus 3000 ya,
sama dengan 20 Ki min 4000. Oke, ini kita taruh sini. Untuk ini ya, variabelnya kita pindah ke ruas kiri. Berarti minus 100 Ki minus 100 minus 100 P min 20 Ki sama dengan ini berarti min 4000, 3000 nya ke ruas kanan jadi min 3000, jadinya min 7000 gitu kan. Berarti kita cari untuk fungsi barangnya terlebih dahulu, Ki-nya. Berarti di sini min 20 Ki sama dengan minus 7000, kemudian gimana? Plus 100 P. Berarti Ki-nya minus 7000 dibagi minus 20 jadi berapa? 350. Min 100 dibagi dengan 20. Berapa? 5P. Jadi ini untuk quantity of demand-nya atau fungsi barangnya yaitu 350 min 5P. Nah, untuk fungsi harganya gimana? Fungsi harga atau PD? Ya sama aja ya, kita langsung aja dari sini. Min 100P min 20 Ki sama dengan minus 7000. Berarti min 100P sama dengan min 7000 plus 20 Ki. P-nya ini sama ini jadinya positif ya. 7000 dibagi 100 hasilnya 70 ya kan, plus 20 dibagi dengan 100, berarti di sini minus 1/5 Ki. Nah, ini untuk PD-nya atau price of demand-nya. Nah, sampai sini ya, jadi sampai fungsi permintaan teman-teman udah paham ya. Kalau misalkan teman-teman belum paham bisa diulangi lagi mulai dari yang pertama tadi. Oke, semoga bermanfaat.